Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Didimax Berjangka, Chenli Yani. Halo, selamat pagi, Mbak Chenli. Selamat pagi. Oke, Mbak Chenli, kalau kita melihat pergerakan emas kemarin ini mengalami penguatan meskipun pergerakannya masih sempit nih. Bagaimana dengan pergerakannya hari ini, Mbak? Pergerakannya hari ini karena tadi malam itu ada FOMC ya. Jadi AS itu The Fed itu akan memangkas beberapa program asetnya senilai 30 miliar USD dolar per bulan. Nah, ini juga FOMC tadi malam juga berpengaruh karena Amerika ini AS ini menetapkan suku bunganya. Emas berada di bawah tekanan tambahan karena indeks manufaktur atau Empire State Fed New York-nya juga dirilis pada hari Rabu kemarin itu naik 31,9 pada bulan Desember dari 30,9 pada bulan sebelumnya. Nah, The Fed juga memang sudah diperkirakan akan mengumumkan bahwa mereka akan mempercepat akhir pembelian obligasi dan memberikan sinyal untuk kenaikan suku bunga tahun depan sebagai penjagaan terhadap lonjakan inflasi. Sehingga emas akan kembali turun selama 12 sampai 24 bulan ke depan dengan harga yang kemungkinan akan pulih dan stabil setelah siklus kenaikan suku bunga The Fed dimulai. Oke, ini juga sesuai dengan prediksi dari Bank Dunia ya, yang akan memprediksi harga emas juga akan turun. Nah, ini apakah memang cukup kuat analisis dari Bank Dunia tadi kalau dari prediksi dari Mbak Chenli? Kalau kita lihat dari Departemen Tenaga Kerja AS pada Jumat lalu itu melaporkan bahwa inflasinya berada di Customer Price Index atau CPI di bulan November tumbuh 6,8% year on year. Jadi yang tertinggi dalam nyaris 4 dekade terakhir. Tidak hanya di Amerika Serikat sih, inflasi tinggi sudah banyak di negara-negara dunia lainnya. Nah, jika inflasinya terus naik, orang-orang akan mencari tempat untuk menginvestasikan uang mereka. Khususnya ketika harga properti ini berhenti naik atau mulai turun, properti sudah menjadi aset safe haven selama 30 tahun bagi perekonomian barat. Harga emas pada akhirnya akan naik karena orang-orang tidak akan percaya dengan mata uang yang flat. Saya tidak akan kaget sih kalau misalnya melihat emas ini naik ke 2.000 US dollar per troy ounce selama 12 bulan ke depan. Ya, ketika suku bunga naik lebih cepat, maka yield obligasinya juga akan naik. Nah, ini apakah akan secara langsung menekan harga emas itu sendiri? Kalau posisi obligasi pemerintah sebagai safe haven pun kan ditantang oleh rivalnya ya, emas ya. Sejak dulu masyarakat memang mengenal emas itu sebagai aset safe haven yang hakiki, karena bisa melindungi nilai kekayaan seseorang dari kegerusnya inflasi. Jadi secara teori bisa disimpulkan bahwa memang ada korelasi negatif antara yield obligasi pemerintah dengan harga emas. Oke, untuk proyeksi harga pergerakan emas hingga akhir tahun akan seperti apa, Mbak Chenli? Nampaknya nggak perlu khawatir ya, karena ancaman yield obligasi pemerintahnya AS itu terhadap emas setidaknya dalam jangka pendek, hanya dalam jangka pendek aja. Sebab banyak analisa yang memprediksi harga emas masih akan tetap turun, bahkan bisa menembus, masih akan tetap naik, bahkan bisa menembus di 1.900 US dollar per ounce. Asal Bank Sentral AS, The Fed juga tidak berulah. Dalam arti ya tidak berulah dengan mengubah kebijakan suku bunga acuannya. Okay. Tapi perlu kita lihat dari berbagai aspek pergerakan harga emas ini seperti pandemi varian yang baru dan inflasi AS menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat hingga akhir tahun. Oke. Tadi kalau bicara mengenai emas, sekarang kita bicara mengenai CPO ya, yang naik 3% dalam sepekan terakhir. Nah, untuk pekan ini ke depan akan seperti apa pergerakannya, Mbak Chenli? Kita lihat dulu dari harga pergerakan TBS kelapa sawit penepatannya ke 50 bulan November 2021 itu periode 15 sampai 21 Desember 2021. Di tahun 2021 tuh mengalami kenaikan pada setiap kelompok umur kelapa sawit ya. Jumlah kenaikan terbesarnya terjadi pada kelompok umur 10 sampai 20 tahun sebesar 21,87 kg atau mencapai 0,65% dari harga minggu yang lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode 1 minggu ke depan itu naik jadi 3.400.000 sekian per kilogram. Kenaikan harga TBS ini juga disebabkan oleh faktor internal ya dan juga faktor eksternal pastinya.
Oke, apakah ini juga akan menjadi penanda bahwa CPO akan kembali mengalami tren bullish? Perkiraan produksi yang lebih lemah dalam beberapa minggu mendatang juga membantu mengangkat harga minyak sawit. Pada pekan depan mungkin harga CPO diperkirakan akan diperdagangkan dengan bias yang lebih naik. Oke. Kalau kita bicara mengenai varian baru COVID-19, Omicron, ini kan juga kemarin sempat mengkhawatirkan beberapa pihak ya. Nah, untuk dampaknya terhadap harga komoditas seperti apa, Mbak Chandli? Kalau dari varian kabar baru tentang varian Omicron ya, ini yang menjadi sentimen paling signifikan untuk pasar mata uang minggu ini. Karena dibarengi pertemuan kebijakan bank sentral dengan 6 bank sentral G10 dan sejumlah bank sentral pasar berkembang akan bertemu. Nah, ini akan mempengaruhi kalau dari sisi data. Indeksnya itu harga konsumen CPI AS hari Jumat itu tumbuh 6,8% tahun ke tahun dan 0,8% bulan ke bulan di bulan November. Sedangkan CPI inti itu tumbuh 4,9% tahun ke tahun dan 0,5% bulan ke bulan. Nah, ini yang merupakan kenaikan tahunan terbesar sejak 1982. Oke, baik. Terima kasih Mbak Chandli atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, analis PT Didimax Perjangka, Chandliani. Pemirsa, sampai di sini IDX Open Email menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Cikal Multazam, mewakili rekan Anggita Ulandewi serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat, sampai jumpa.